yang memberi kekayaan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan akal budi, Tuhan memberikan anugerah untuk kita bekerja, kita berusaha, kita sekolah, sehingga kita bisa memperoleh kekayaan. Amin. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus.
Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita buka kitab kita, Mazmur 112. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan kita beri tema berjalan dalam perjanjian Allah. Berjalan dalam perjanjian berkat Tuhan. Kita memasuki prinsip hidup sukses. Prinsip hidup diberkati Tuhan. Katakan amin. Tahun ini dalam pergumulan yang amat berat, saudara, Tuhan mau kita berhasil. Tuhan mau kita menang. Amin, saudara. Karena itu biarlah kita semua terlatih menghadapi masa sukar, menghadapi salib, menghadapi padang gurun. Amin, saudara. Baik corona, apapun, Tuhan mau kita menang. Karena itu kemenangan di dalam Tuhan hanya kalau kita mau hidup dalam perjanjian Tuhan. Kita hidup dalam firman-firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan biar jadi berkat buat kita. Kita fokus beberapa saat. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 112. Mari kita baca sama-sama mulai kata haleluya. 2. Iya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar.
Amin, saudara. Sekali lagi, berbahagialah orang yang berjalan dalam perjanjian berkat dengan Tuhan. Baru kalimat berikut, yang sangat-sangat suka kepada segala perintah-perintahnya, yang sangat-sangat suka kepada perjanjian-perjanjiannya, kepada firman-firmannya, yang mengerti katakan amin. Ayat 2 katanya, maka anak cucunya, keturunannya akan perkasa di bumi. Angkatan orang-orang benar akan diberkati. Ayat 3, harta atau berkat dan kekayaan ada di dalam rumahnya, ada di dalam usahanya, ada di dalam keluarganya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Sekali lagi katakan amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari pemuda yang saya kasihi dalam Yesus, dari bacaan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, sangat-sangat hebat ini, Allah kita ingin mengajari kita, ingin memberitahu kita bagaimana prinsip sukses, bagaimana prinsip diberkati Tuhan. Ya, tahun ini berat perjalanannya. Kita berdoa, mudah-mudahan semuanya kita, dan bukan mudah-mudahan, kita semua harus sehat. Amin. Amin. Sampai divaksin. Setelah divaksin pun kita tetap sehat. Keadaan berat, keadaan sulit, tetapi Allah memberikan janjinya, memberitahukan satu kebenaran yang hakiki, bahwa Allah memberkati kita. Semuanya berhubungan dengan perjanjian Tuhan. Amin, saudara. Allah kita membuat peraturan, membuat perjanjian-perjanjian supaya saya mengikatkan diri dengan perjanjian, berkomitmen hidup percaya pada Tuhan, berkomitmen hidup mencintai Tuhan. Maka kalau kita berkat Tuhan, tidak pun kita minta, itu otomatis diberikan. Matius 6 berkata, lului hamu majo harajau ni debata dot hati goranya dumi tabau nama nikna debatata akau deng Tuhan. Amin, saudara. Katanya, carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu perjanjian Allah, carilah dulu janji-janji Tuhan, maka semuanya diberikan pada kita yang paham. Katakan amin. Itulah sebabnya, saudara, kitab kita namanya kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Karena orang Kristen, kalau dia mau diberkati Tuhan, dia diberkati karena melakukan perjanjian-perjanjian yang Tuhan sudah berikan pada kita. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kalau kita ikut dengan perjanjian Tuhan, kadang-kadang berkat itu tidak pun diminta, itu Allah langsung berikan pada kita. Kenapa? Karena seluruh firman Tuhan berlaku secara otomatis, dan Tuhan tidak mau pura-pura bodoh, Tuhan tidak mau pura-pura tidak tahu. Asal kita pegang perjanjiannya, kita pasti diberkati. Yang mengerti katakan amin. Baik itu yang namanya berkat rohani, berkat iman, berkat sukacita. Yang kedua itu baik itu berkat jiwani, jiwa kita biar diberkati Tuhan. Baik itu berkat jasmania, agar kita sehat, kita diberkati Tuhan. Baik itu berkat ekonomi, supaya jualan kita diberkati, kuliah kita ditolong, tempat kerja kita diberkati oleh Tuhan. Semuanya Tuhan berikan karena ada perjanjian. Katakan amin. Mari kita lihat contoh-contoh. Yang pertama, kita buka Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19 ayat 5
dan ayat 6. Kita baca sama-sama. Ayat 5. Semua kuat-kuat 2. Ya, jadi sekarang jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, semua baca kuat-kuat, ya, dan berpegang pada perjanjian-Ku, apa katanya? Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, segala suku, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Katakan amin. Katanya kalau kamu sungguh-sungguh percaya Yesus, kamu sungguh-sungguh pegang janji Tuhan, katanya maka kamu akan menjadi harta kesayangan. Amin. Kata kita, kamu akan menjadi biji mataku. Ya. Ayat 6. Kita baca sama 2-3 ayat. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada jemaat Bethlehem. Katakan amin, saudara. Kalau kita pegang janji Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Ada haleluya. Kita lihat Keluaran 14. Kenapa? Apa yang kita hadapi? Keluaran 14 ayat 13 dan ayat 14. Semua baca. Pokoknya hari ini kita baca dan keluarkan suara. 2 ayat 13. Ya, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan atau pertolongan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepada keluargamu, kepada pekerjaanmu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Katakan amin. Kata Tuhan, ulah kabia, li Yesus, li Tuhan yang kuat membela kita. Kita teruskan ayat 14. Bagaimana dia membela kita kalau kita pegang 2? Ya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bisa bilang amin, saudara? Katanya Tuhan akan berperang untuk kamu. Ayat 20. Kita baca 2. Ya, Tuhan membuat roda kereta berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, semua kuat-kuat, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Kenapa, saudara? Karena kita melakukan janji-janji Tuhan. Bisa bilang amin. Keluaran 23 ayat 22. Keluaran 23 ayat 22 dan 20. Kita baca sama-sama. Ayo cepat-cepat kita baca. 22. 2. Ya, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya atau janji-janjinya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi semua musuh-musuhmu dan aku akan melawan semua lawan-lawanmu. Katakan amin, saudara. Tuhan yang membela kita dengan luar biasa, yang mengerti. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ayat 20. Inilah janji Tuhan. Ayat 20. Kita baca sama. 2. Ya, tetapi kamu harus beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu. Maka 1, yang akan memberkati roti makananmu. 2, dan air minumanmu. 3, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bisa bilang amin, saudara. Orang sedang takut karena corona
melakukannya. Tuhan bilang, kalau kau sakit, aku akan menyembuhkan. Amin. Lawan-lawanmu semua akan jadi lawan-lawanku. Tuhan bilang, utangmu itu juga jadi utangku. Bisa bilang amin. Hiduplah dengan perjanjian kepada Tuhan. Saudara, masa corona ini masa ujian berat untuk melatih iman kita betul-betul cintakan Tuhan. Firman Tuhan bilang, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Biar kita jadi orang-orang yang terpilih. Bisa katakan amin, saudara. Kata kita, kamu harus beribadah. Bagaimana caranya corona? Pakai masker. Pakai masker. Jaga jarak. Makan vitamin. Bisa bilang amin? Jadi, tetapi kata Alkitab, Tuhan akan berperang bagi kita. Amin, saudara. Tuhan akan melindungi kita. Alkitab, tetapi kamu haruslah beribadah kepada Tuhan. Supaya kuberkati roti makananmu, kuberkati air minumanmu. Kata ayat 25 itu kan, supaya penyakit kubuang jauh. Katakan haleluya. Bisa bilang amin? Kita beri tepuk tangan. Yang kedua, Ulangan 28. Ulangan 28. Kita harus pegang perjanjian Tuhan. Maka berkat kemurahan Tuhan itu datang sendiri. Kita baca ayat 1 sampai ayat 3. Pokoknya semua kita baca rame-rame, kita keroyokan. Ayat 1, 2. Iya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu satu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bisa bilang amin, saudara? Mahasiswa-mahasiswa, engkau pasti Tuhan berkati. Tuhan angkat engkau. Terus ayat 2, ayat 2 ini keren. 2. Ya, segala berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Bisa bilang amin, saudara? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah, ayat 3 kuat-kuat, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di mana? Di ladang. Ayat 4, diberkatilah buah kandunganmu. Ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan ke dalam lumbungmu. Ayat 11, 2-3 ayat, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah-limpah. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap laris, tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Katakan amin. Katanya segala berkat ini akan datang padamu. Amin. Amin. Itu satu keajaiban. Yang ketiga, yang terakhir, Ulangan 18 Ulangan 8 ayat 18 dan 19. Tuhan memberkati kita untuk apa? Ayat 18 kita baca sama-sama. 18, 2. Iya, tetapi haruslah engkau selalu ingat kepada Tuhan Allah. Bisa bilang amin? Kita harus selalu ingat Tuhan. Kalau untung banyak, ingat Tuhan. Amin. Kalau diberkati, ingat Tuhan. Kalau rugi, ingat Tuhan. Kalau hilang duit, pasti ingat Tuhan. Tapi
seperti sekarang ini. Bisa bilang amin? Siapa nenek moyang kita? Abraham. Di dalam Yesus, nenek moyang kita Abraham. Aku bapaknya Abraham. Percaya ke bapak Abraham? Jadi saudara, Tuhan punya perjanjian dengan opung kita, dengan nenek moyang kita. Allah berkata kepada Abraham, diberkatilah orang yang memberkatimu, dikutuklah orang yang mengutukmu. Seluruh perjanjian itu kalau kita pegang, itu jadi bagian kita. Bisa bilang amin? Kata ayat 18, ini tujuan Tuhan memberkati. Katanya begini, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa pertama? Kekuatan. Tuhan gak kasih kekayaan, tapi yang Tuhan kasih satu namanya kekuatan. Kedua namanya hikmat. Ketiga namanya anugerah. Untuk memperoleh apa? Berkat-berkat. Gak pandai aku bilang kekayaan. Siapa mau diberkati? Betul, ini janji. Tahu ini kita diberkati. Amin. Amin. Kata kita, Tuhan tidak memberi kekayaan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan akal budi. Tuhan memberikan anugerah untuk kita bekerja, kita berusaha, kita sekolah, sehingga kita bisa memperoleh kekayaan. Amin. Dan Alkitab ayat 18 dan 19 berkata, kekayaan itu diberikan karena 3 hal. Pertama, karena perjanjian kepada firman Tuhan. Amin. Katanya kan jelas, dengan maksud ini, dengan maksud meneguhkan, menggenapkan perjanjian yang diikrarkannya. Jadi kita pasti dikasih kekayaan kalau kita mau berpegang pada perjanjian. Bisa bilang amin. Ada orang gak mau pegang perjanjian Tuhan, gak punya komitmen, gak punya tanggung jawab untuk baca Alkitab, untuk beribadah, untuk berdoa, tapi mau diberkati. Gak ada komitmennya untuk melakukan firman. Misalnya Lukas 6:38 berkata, berilah maka kamu akan diberi. Dia tidak pernah memberi. Gak ada. Saudara mau dikasih kekayaan? Yang pertama, ambil tekad. Tuhan, aku mau melakukan perjanjian apapun. Seperti ibadah. Lo ibadah ini kan kadang-kadang hujan. Betul atau betul? Kadang hujan, kadang ada tamu, kadang gak ada duit datang. Dulu saya pernah kos di Simpang Limun. Tahu Simpang Limun? Daerah Simpang Limun, daerah Jalan Air Bersih. Terus kami ada kebaktian di Jalan Veteran. Tahu Jalan Veteran? Itu gedung nasional, gor. Kami ada kebaktian di situ. Aku waktu itu masih kelas 1 SMK. Uangku gak ada. Aku anak kampung, gak ada ongkos untuk yang lain. Waktu itu ongkos Sudako. Tahu Sudako? Sudaco, pintu belakang dulu. Amin. Sudaco namanya. Itu 150 rupiah. Nah, uangku ada 150. Dan 150 ada 50-nya lagi, jadi 200. Tuhan bilang kamu harus beribadah supaya aku berkati. Karena itu kebaktiannya malam. Aku berdoa, Tuhan aku mau kebaktian apapun ceritanya, dan aku mau kasih kolektor, tapi uang cuma 200. Akhirnya doa, pulang sekolah sampai sore doa, hatiku mantap. Waktu itu aku gak kenal orang, aku baru di Medan ini. Akhirnya dari Simpang Limun ke Jalan Veteran aku jalan kaki. Aku mau ibadah, aku cari Tuhan. Yang 50.000 ku taruh ke kolektor, dia timbul 50 rupiah.
Taruh kalau itu. Yang 150 ongkosku pulang tengah malam. Sebab kalau malam aku jalan kaki rawan. Oh dulu di Sambo malingnya banyak. Orang gendong bayi pun ditarik dari kupingnya. Waktu itu kita sering lihat di Sambo itu. Mama-mama lah yang tasnya disobek banyak. Oh saudara, aku pegang perjanjiannya. Jalan aku dari Simpang Timun sampai ke Vetra, supaya jalannya nggak kelamaan, nggak terlalu capek. Ku hitung berapa langkah. 1, 2, 3. Ku hitunglah sambil menghayal, sambil berbahasa dong. Itu ada 5.200 langkah kurang lebih. Saudara, dengan aku beribadah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Waktu persembahan aku ada 50 rupiah. Ku masukkan dalam nama Yesus. Tuhan bilang beri, kau akan kuberi. Bisa bilang amin. Sisa 150 ribu. Selesai ibadah KKR udah jam 10, 150 rupiah. Ibadah KKR selesai udah setengah 11. Cari angkot jurusan Simpang Timun. Masukkan itu ongkos dan jalan. Ada banyak orang, hujan malas, datang tamu malas. Terus apa lagi? Dapat rezeki nongkrong malas, uangnya hilang malas. Tuhan bilang, Tuhan janji pasti memberi kekayaan kalau kita pegang perjanjian. Bisa bilang amin? Mau diberkati? Haleluya. Kita beri tepuk tangan. Yang kedua, kekayaan itu diberi. Kekayaan itu diberi, tujuannya adalah diberikan kepada orang-orang, pribadi-pribadi yang kalau diberkati, dia mau bantu pekerjaan Tuhan. Bisa bilang amin? Misalnya, pribadi-pribadi masing-masing. Si A, si B, si Tono. Si Tono ini sederhana mahasiswa. Dia berdoa, dia belajar, IP-nya tinggi, terus minta Tuhan, bikinlah aku berhasil. Tuhan tengok orang-orang yang hatinya betul-betul mencintai pekerjaan Tuhan. Kalau kita betul-betul, Tuhan pasti kasih kekayaan, dengan catatan setelah kita diberkati, kita harus jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Nggak boleh kikir, nggak boleh pelit. Kenapa ada orang dari muda sampai tua nggak pernah ngalamin mujizat Tuhan? Karena memang dia tipe orang kikir, dia pelit. Saudara, kita berubah tahun ini. Bisa bilang amin? Apa yang paling kita bantu? Pada banyak. Yang pertama gereja. Gereja butuh kita kasih. Kita murah hati kepada gereja. Yang kedua hamba Tuhan, pendeta. Bukan karena pendeta, bukan. Karena kita katakan bahwa siapa menyambut hambaku, itu menyambut aku. Bisa bilang amin? Layani hamba Tuhan, kasih dia berkat. Yang ketiga, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga yang berkekurangan. Ada janda, kasih dia 1 baju, kalau ada 2 baju kita. Ada orang miskin, bantu dia makan. Yang keempat, apa yang kita bantu? Penginjilan, pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil kita bantu. Dia perlu biaya pakai KKR, kita bantu. Tapi kalau kita orang pelit, kita bilang tunggu banyak, nggak akan dikasih. Itu sebabnya sudah dikasih Tuhan. Tuhan lihat hati kita. Hari ini kau ikat perjanjian pada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan sambil angkat tangan, berkatilah aku Tuhan, ku urus pekerjaan. Ini bintang 5 jadi bintang 6. Ini bintang 5 ya. Amin. Kalau bintang 7 obat sakit kepala. Kita jadi berkat. Belajar murah hati. Tapi kalau semua dikunci, dompet dikunci, digembok, terus apa lagi suruh dijahit pakai jarum goni biar gak keluar ini. Tapi kalau untuk dirinya dia royal keluar, sudah gak akan dikasih kekayaan. Kata kita, ayatnya diterbitkan. Katanya Tuhan akan memberimu dengan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan persyarat untuk meneguhkan perjanjiannya. Bisa bilang amin? Mau diberkati Tuhan? Mau jadi berkat? Amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara,
Tuhan berikan kekayaan kepada orang-orang yang kalau diberkati tetap rendah hati. Nggak boleh sombong. Kita baca ayat 19. Ayat 19. Ulangan 8. Semua baca sama-sama. 2. Ya, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allah dan mengikuti Allah lain, apa mengikuti duit, jalan-jalan kalau udah diberkati, terus beribadah kepadanya dengan sujud, menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti bangkrut lagi. Kamu pasti binasa. Kalau diberkati tetap rendah hati. Ayat 14. Ayat 14 kita baca. 2, 3, ya. Dan supaya apa? 14 bilang saja. Ya, sama-sama 2, 3, ya. Jangan engkau jadi tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan kau jadi tinggi hati, jangan kau jadi sombong. Saudara, boleh gak punya HP 10? Boleh, belilah, pasti ke toko senang. Amin. Boleh gak punya rumah 2? Boleh. Boleh gak punya rumah 10? Boleh. Boleh gak pakai dendo? Boleh. Pakai dendo 3 boleh gak? Boleh. Amin. Bendonya 1, tambah lagi, boleh. Yang penting jangan sombong, jangan lupa diri. Bisa bilang amin? Boleh nggak tiap hari makan salsa? Boleh. Hati-hati kolesterol. Boleh nggak tiap makan buahnya apel? Boleh, bukan sombong. Yang penting kita rendah hati. Tuhan akan berkati. Tuhan bilang Ulangan 28, segala berkat ini akan datang padamu. Amin, saudara. Nggak cuma itu, ada orang diberkati Tuhan, makannya pun banyak, bukan banyak, mewah. Kita tengok ayat yang ke-8, ayat 6 mulai. Ayat 6 sampai 9. Kita baca sama ya, sampai 10. Ayat 6 mulai. 2, 6. Ya, oleh sebab itu haruslah kau berpegang pada perintah Tuhan Allah dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Kenapa? Ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu membawa kau masuk ke negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Hebat. Ini orang kata punya. Ada Danau Toba, bagus sekali Danau Toba itu, apa ya? Bagus sekali. Ada sungai, ada lembah, ada danau yang airnya keluar dari gunung-gunung, bersih, dingin, aduh, nikmat. Terus ayat yang ke-8. Ini berkat-berkat Tuhan. 2, ya, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ayat 9, 2, 3 ayat. Suatu negeri di mana kau akan makan roti dengan 3 usaha berhemat. Di meja makan kita semua lengkap. Terus kita baca, kita selesaikan 2, 3 ayat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunung akan kau gali tembaga. Ayat 10. Dan kau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Katakan amin. Mau hidup dalam perjanjian Tuhan. Kalaupun kita makan, orang makan nasi putih, itu lumayan didapat, puji Tuhan. Tapi kalau ada orang makan nasi putih, nasi merah, nasi kuning,
ada sayur, sup lagi, sambal pedas, cabai merah, cabai rawit, cabai hijau. Boleh. Yang penting satu, kau jangan sombong. Bisa bilang amin. Ini punya anting sedikit beranak, udah sombong. Antingnya sini besar, ada anaknya kecil. Sombong, janganlah. Mau diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kalau tiap pagi kita bisa sarapan mantap, haleluya. Amin. Jangan hina. Jangan kau angkuh. Kita harapkan semua nanti ke gereja, pakai kereta, pakai mobil. Tapi biarpun itu jangan sombong. Tetap sapulah gereja, lap gereja. Selesai ibadah, susun kursi, rendahkan hatimu kepada Tuhan. Maka sampai tua, sampai putih rambut kita, kekayaan akan terus Tuhan beri. Berkat-berkat akan terus mengalir sehari ke sehari, minggu lepas minggu. Kata ayat 2 tadi masuk verse 12, anak cucunya akan perkasa-perkasa di bumi. Amin, saudara. Tapi kalau sombongnya luar biasa, suruh apapun tak mau, baca kitab tak mau, kabur mataku katanya. Tapi nengok duit matanya terang. Suruh berdoa, sakit lututku, bukan berlutut, berdoa. Amin, saudara. Suruh bertobat, nggak ada uangku katanya. Suruh ke gereja, corona, tapi ke pajak dia rapat-rapat, saudara. Saudara, biarlah kita merendahkan hati kepada Tuhan kita. Bisa bilang amin. Alkitab katakan dia pasti menolong. Besok lusa tahun ini Tuhan pasti tolong. Saya mau dorong saudara, tulis kertas permohonan doa. Tulis yang berat-berat, yang besar-besar. Waktu kita beri persembahan kedua, masukkan saudara. Kami hamba-hamba Tuhan, dengar baik. Kami sayang sama Tuhan. Kami sayang sama kalian. Kami mau doakan kalian. Biarlah tahun ini diberkati Tuhan. Amin. Tahun ini ditolong Tuhan. Kalau permohonan doa itu rahasia, lipat dan tidak akan dibuka. Tetapi kalau boleh dibaca, saudara kasih kode, baca dan doakan. Kami akan doakan pagi, kami akan doakan siang, karena kita katakan doa pasti dijawab oleh Tuhan. Kita rendahkan hati kita pada Tuhan. Kita berdiri sama-sama. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu yang luar biasa. Bapa, hari ini Kau menggembalakan kami, menuntun kami untuk berpegang pada perjanjian, untuk berpegang pada firman-firman, untuk berkomitmen melakukan firman. Ajar kami menyelidiki firman-Mu,